Serabi. Nah iya, kalau hari Minggu beli serabi itu kebiasaan jadi. Minggu begini beli apa ya? Beli serabi. Oke, we are live. Halo, selamat malam teman-teman semua. Welcome. Malam Aska dan admin yang baik hati, gitu ya. Teman-teman, hari ini kita masuk di day selanjutnya, ya. Kita akan masuk di hari keberapa nih udah? Day 16 Survival to Mastery Forex in Action Batch 2, gitu ya. Jadi kita akan masuk ke kemarin kita udah bahas, kita akan recap sekali lagi teman-teman, kita akan recap materi yang kita udah bahas sambil kita menunggu teman-teman yang lain baru 70-an yang hadir, kita akan menunggu sebentar saja, gitu ya. Jadi saya akan share screen saya teman-teman. Malam Mas Anteng. Bantu bahas Aude dong Mas. Los semua apakah los damai atau los susah? Oke, kita bahas. Oke, nanti kita akan bahas. Oke, teman-teman, kita akan recap. Kemarin teman-teman kita udah masuk di metodologi trading. Teman-teman kita udah bahas semuanya. Kita kemarin udah bahas flowchart ini. Saya akan zoom in supaya teman-teman bisa lihat gitu ya. Kita udah bahas flowchartnya ini kemarin. Oke, kemarin kita udah bahas climate gitu ya. Climate kita udah bahas final target, kita udah bahas entry gitu ya. Berikutnya kita udah bahas stop loss, kita udah bahas risk kemarin dan size, kita udah bahas execute. Jadi risk dan size execute. Nanti kita akan masuk ke trade management. Hari ini kita akan masuk ke trade management. Dan berikutnya udah kita akan masuk ke logging trade nanti ya. Kita udah bahas semua teman-teman, saya akan percepat lagi. Kita udah bahas semua kemarin, climate kita udah bahas, dan sekarang kita masuk ke stop loss kita udah bahas, risk kita udah bahas, exit target udah dibahas, order tipe ini kita nggak pakai teman-teman, jadi kita nggak perlu bahas. Execute the trade kita juga udah bahas. Kemarin kita udah pakai ini, kita udah praktekkan gitu ya. Execute the trade kemarin kita udah praktekkan. Time frame-nya tidak relevan ya, teman-teman bisa pakai edge time frame. Kita pakai MT4 platform. Kalau ini dia pakai mobile, pakai handphone, dicanangkan di Tradictive. Kita pakai MT4 laptop karena kita akan pakai asisten gitu ya. Jadi action-nya adalah kita akan tempatkan dua bracket order. Jadi ada satu bracket adalah entry stop loss exit target, satu lagi entry stop loss final target, which kita udah praktekkan kemarin. Possible outcome-nya teman-teman ada dua. Pertama, kalau size-nya melewatin capital berarti tidak melewatin capital berarti time to trade. Kalau size-nya kelewatan, kita sudah lebih gede dari yang kita harapkan, maka kita akan temukan alternatif transaksi yang lain gitu ya. Oke. Kayaknya kamera saya bahas korelasi Mas penting banget kayaknya. Korelasi kita belum bahas, teman-teman, tapi saya akan refresh Oke, saya barusan refresh teman-teman karena tadi kamera saya mati gitu ya. Saya tidak suka kalau nggak bisa lihat diri saya sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk ke manage trade gitu ya. Saya akan bahas slide-nya dulu, manage trade gitu ya. Jadi time frame yang akan kita gunakan ada dua untuk manage trade. Kita akan gunakan edge time frame dan common time frame. Kita akan gunakan dua tools ini, auto UFO dan auto climate gitu ya. Jadi step ini untuk melakukan trade management jika diperlukan gitu ya. Jadi kita akan melakukan manajemen jika diperlukan. Actionnya pertama kita akan biarkan transaksi terjadi sesuai dengan rule yang sudah kita tentukan di awal gitu ya. Kalau kita sudah punya rule tadi, kita biarkan rule-nya bekerja atau tidak bekerja. Possible outcome-nya kita sampai ke final target atau maksimum profit. Tidak sampai ke final target karena climate-nya berubah. Jadi kita mungkin sudah hit safety target dan kita akan exit somewhere in the middle. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Atau kemudian hit safety target dan balik arah dan kena stop loss, maka balik modal, atau teman-teman langsung hit stop loss tanpa hit safety target. Jadi outcome-nya cuma 4. Kita hit final target, atau kita keluar sebelum final target gitu ya, sudah hit safety target, atau hit safety target kemudian stop loss. Jadi kemungkinannya adalah loss sesuai risk kita, balik modal, profit kecil, profit besar. Jadi kemarin kita bahas teman-teman, trading tip outcome-nya cuma 4, 5 kalau balik modal gimana masukin. Jadi pertama balik modal, kedua loss besar, loss kecil, untung besar, untung kecil. Nah, selama teman-teman bisa mengeliminasi loss besar, maka kita akan oke dengan 4-4-nya. Loss kecil,
BEP, untung kecil atau untung besar. Jadi kita bisa lihat dari paling bawah gitu ya, kalau teman-teman urutkan, possible outcome-nya cuma 4 kalau kita trading sesuai dengan rule yang kita share kemarin. Kemungkinan satu, teman-teman entry, harga langsung kena stop loss tanpa nyentuh TP, dia kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, teman-teman entry, harga sentuh safety target, kemudian balik kena SL gitu ya. Kemungkinan ketiga, teman-teman entry, harga sentuh safety target, terus climate-nya berubah, jadi teman-teman keluar di tengah dalam kondisi profit lebih kecil, atau harga sentuh final target, kita akan profit maksimal gitu ya. Nah, ini contoh smooth target, teman-teman, ini GBP AUD 21, kita entry di sini gitu ya. Kita exit di sini, kita profit safety targetnya di sini. Jadi di sini kalau smooth target kayak gini kita nggak perlu punya kita nggak perlu punya trade management gitu ya. Atau misalnya kita keluar karena climate change gitu ya, kita misalnya entry di sini, stop loss di sini, kita punya safety target, kita punya final target gitu ya. Nah, banyak orang, wah udah kena final target tapi ternyata harga continue down, apakah sebaiknya saya harusnya nggak keluar di sini misalnya. Harusnya kalau saya tunggu sampai di sini ya. Kita nggak apa-apa, kita akan ikutin rule aja teman-teman. Karena misalnya kalau nanti climate-nya berubah, teman-teman bisa lihat begitu climate-nya berubah, harga naik, kita juga akan tetap balik ke situ-situ aja gitu ya. Jadi kita akan ikutin rule-nya ya. Saya akan ambil contoh dari live market aja gitu ya. Sebelumnya besok nanti kita akan bahas lock the trade ya. Kemarin kita udah punya beberapa transaksi, teman-teman. Kita kemarin aja transaksi di USD. Kita kemarin ada beberapa transaksi yang kita entry secara live bareng teman-teman semua. Saya akan kasih lihat, kita kemarin entry di sini gitu ya. Kita kemarin ada entry buy di GBP USD, teman-teman. Ini akun yang kita entry bareng-bareng kemarin. Kalau teman-teman ingat, kita ada 2 transaksi yang masih running ya, satu floating minus, satunya floating profit gitu ya. Kemarin kita ada entry di GBP USD, kita akan lihat GBP USD. Kita ke GBP USD, teman-teman ingat kemarin kita punya entry sell di GBP USD di 55% di sini. Oke. GU 55. Kemarin kita ada entry sell di sini, teman-teman. GBP USD 55 kita ada entry sell di sini. Kalau teman-teman ingat, kita ada entry sell di sini dan setup ini punya minus 1. Kemarin kita udah bahas, kita udah warning ke teman-teman bahwasanya climate-nya waktu kita entry, gitu ya, waktu harga masuk area, kalau saya taruh horizontal di sini, teman-teman bisa lihat climate-nya tidak confirm gitu ya. Climate-nya kemarin tidak confirm, teman-teman bisa lihat climate-nya ini gitu ya. Climate-nya nggak confirm, jadi setup ini sebenarnya tidak valid, tapi kemarin kita entry sebagai contoh gitu ya. Atau kalau teman-teman tipenya sangat agresif, berarti teman-teman bisa entry ini. Kita punya drop base drop kemarin, kita punya area UFO, saya akan mundurkan aja. Di kemarin di sini posisinya, saya akan aktifkan auto UFO-nya. Jadi kemarin kita punya area di sini, teman-teman, di kotak kuning itu. Dan kita kemarin udah warning ke teman-teman bahwasanya kemarin climate-nya tidak confirm gitu ya. Kemarin Mas Reddy nanya itu climate-nya nggak confirm ya. Seharusnya kalau nggak confirm, teman-teman tinggal pilih. Kalau teman-teman tipenya konservatif, sebaiknya tidak entry gitu ya. Tapi saya entry anyway gitu ya. Saya entry anyway dan hit SL. Teman-teman bisa lihat saya SL-nya $18 plus $18. Jadi total saya loss $36 di transaksi ini. Saya loss $36 gitu ya. $36 di transaksi itu. Saya loss $36 dan kita lihat teman-teman, saya akan replay-nya. Oke, harga masuk area kita. Ketika harga masuk, EMA 9-nya ada di dalam, jadi valid ya. EMA dan UFO-nya valid, tapi kita minus di climate dan harga naik, kita hit stop loss ya. Kita hit stop loss. Teman-teman bisa lihat, kita loss di sini merah, kita loss $18 dan $18. Berikutnya, kita kemarin ada entry di USD Yen gitu ya. USD JPY. Kemarin kita udah bahas USD JPY ini salah satu setup yang climate-nya valid gitu ya. Climate-nya valid, teman-teman. Kemarin waktu kita entry, hari kemarin climate-nya di sini gitu ya. Kemarin climate-nya di sini waktu kita entry. Jadi climate-nya 5 dari 6, kita punya confirm down market karena dia merah dan tebal gitu ya. Merah dan tebal, climate-nya confirm merah dan tebal. Berikutnya karena 5 dari 6, berarti ini valid climate. Kita punya climate yang valid dan kemarin kita punya area UFO yang juga valid gitu ya. Area UFO kita di sini. Kemarin teman-teman masih ingat kita punya UFO-nya di sini. Ini juga masih di tempat yang sama. Oke, UFO-nya di sini. Nah, kita punya UFO di situ, teman-teman. Kemarin kita entry di sini. Oke, saya akan mengambil spreadsheet kita, spreadsheet Excel pembulatan ya. Saya akan buka Excel-nya.
Oke, kemarin kita USD Yen gitu ya. USD Yen kita sell di 107,6, SL-nya 10787 gitu ya. 107,6, SL-nya 10787. Kita entry di sini. Saya akan masukkan costnya 107,6, SL-nya 10787 ya, teman-teman bisa lihat kita entry-nya di sini. Dan kalau teman-teman dimundurin juga boleh, enggak juga nggak apa-apa karena ini belum. Kalau kita mundurin dikit, teman-teman bisa lihat. Kemarin kita punya climate yang confirm, teman-teman ini kalau teman-teman disiplin sama rule gitu ya. Kita punya climate yang confirm, teman-teman punya area UFO di dalamnya ada EMA 9, areanya drop is drop clean gitu ya. Teman-teman entry di situ, stop loss di situ, kita play. Kita lihat harga masuk area, ketika harga masuk area EMA-nya ada di dalam area dan good setup gitu ya. Harga collapse seperti yang seharusnya gitu ya, dia collapse dan hit safety target. Jadi kita udah hit safety target, teman-teman. Kita udah hit safety target. Kalau teman-teman lihat, kita hit safety target di sini yang hijau pertama USD Yen, kita profit $20,12 ya. Kita hit safety target, kita punya final target di bawah sini, teman-teman. Kita punya final target di bawah sini. Kalau saya aktifkan auto UFO di sini, teman-teman akan tahu kita punya final target di sini. Final target kita 10668 gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, final target kita 10668. Ini 10668. Nah, teman-teman bisa lihat final target kita di sini gitu ya, 10668. Dan sekarang udah risk free, teman-teman. Sekarang udah risk free. Kita tidak punya resiko sama sekali. Resiko kita cuman satu gitu ya, dia hit SL, kita break even point atau hit TP, kita dapat tambahan profit $68. Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya, sekarang climate kita 6 dari 6. Jadi climate kita udah hampir expired, teman-teman. 6 dari 6 sudah hampir expired. 6 dari 6. Jadi besok dia akan expired karena climate-nya sudah 6 dari 6. Nah, kalau climate-nya expired, teman-teman gimana? Atau climate-nya berubah atau expired, teman-teman bisa melakukan managing trade. Nah, salah satu trade management yang bisa kita lakukan adalah kita tempatkan final target kita bukan lagi di area UFO yang jauh, tapi kita akan geser final target kita ke UFO terdekat yang terbentuk di edge time frame. Jadi kalau misalnya besok, misalnya teman-teman besok climate-nya expired, teman-teman punya dua opsi. Kalau climate-nya expired punya dua opsi. Satu, biarin aja dia hit SL atau TP. Atau kalau teman-teman pakai 1/2 atau 1/3, teman-teman bisa cuekin aja. Atau teman-teman bisa adjust. TP-nya dirubah ke UFO terdekat di edge time frame. Nah, kalau kita lihat di layar kita sekarang, teman-teman, saya akan... Kalau teman-teman lihat di layar kita sekarang, teman-teman, kita UFO terdekat di edge time frame adalah ini. Jadi kalau kemarin nanya, Mas, UFO yang di edge time frame dicuekin nggak? Itu kita gunakan sebagai final target jika satu climate-nya sudah expired atau climate-nya nanti berubah gitu ya. Maka kita akan gunakan final targetnya di sini. Nah, ini angkanya adalah 106.869 gitu ya. Kalau saya masukkan ke Excel 106.869, maka teman-teman bisa lihat TP kita adalah 106,89. Teman-teman bisa pindah TP-nya ke situ. Saya akan klik kanan, modify 106,89, modify. Jadi sekarang kita punya setup USD Yen seperti ini. Jadi ini risk free, dia idealnya kena SL, balik modal atau hit final target. So far kita profit 0,01 gitu ya, kita profit dikit gitu ya. Sekarang kita masih floating profit di USD Yen dan floating minus di Euro GBP. Sekarang kita akan lihat Euro GBP-nya, teman-teman. Nah, setup kita kedua Euro GBP. Euro GBP seperti yang kita bahas kemarin, teman-teman bisa lihat. Kita lihat climate-nya dulu. Euro GBP climate yang kemarin 3 gitu ya. Climate-nya 3 dari 5 gitu. Berarti kita masih punya confirm down market gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat climate-nya ini bentar lagi berubah ya. Kalau besok kemungkinan besar climate-nya akan berubah. Teman-teman bisa geser TP-nya ke rival UFO terdekat di edge time frame. Jadi kalau teman-teman mau geser, nanti TP-nya kita bisa geser ke rival UFO kalau climate-nya berubah. Kalau ini belum berubah, kita biarin aja. Biarin aja dia kena SL atau kena final target. Jadi kita nggak akan lakukan intervensi dulu sampai di sini. Besok kita lihat kalau climate-nya berubah, kita akan lakukan intervensi kalau teman-teman melakukan intervensi. Kalau enggak, teman-teman mau biarkan dia kena SL atau kena TP, which is a valid strategi juga. Jadi intinya di Euro GBP, teman-teman bisa lihat Euro GBP, saya ke file, profile Euro all gitu ya. Euro GBP, teman-teman bisa lihat ini kalau kena SL saya akan loss $17, tadi saya udah profit $17. Jadi ini sudah risk free juga di Euro GBP gitu ya.
kita nggak akan lakukan apapun. Nanti kalau misalnya climate-nya berubah besok, teman-teman bisa lihat kalau climate-nya berubah besok kita akan lakukan intervensi gitu ya. Atau saya akan lakukan intervensi dan besok kita akan bahas gitu ya. Euro GBP. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman terkait setup yang udah kita ambil kemarin. Sebelum kita bahas setup lain ataupun pertanyaan lain yang seputar dengan transaksi. Jadi managing trade kita ada 2, saya akan catat gitu ya. Saya akan catat di sebentar. Saya akan matikan share screen-nya dulu. Saya akan load chart layout, saya akan ganti ke ini aja. Biar tidak mengganggu peredaran gitu ya. Saya akan share screen lagi, share. Kalau Mas Angga dibiarkan saja ya, kalau climate expired. SL36 dengan damai. Mas Angga ada belajar tentang flip nggak ya, Mas? Ada, kita udah bahas di alumni flip, tapi nanti teman-teman akan belajar juga. Tapi setelah lulus gitu ya. Ini kayak ini juga, ini materi alumni ya. Kita belum share. Saya akan ganti di sini 1D, saya akan ganti di sini 55 gitu ya. Oke. Saya akan ganti auto climate-nya di sini. Dan kita akan taruh di sini. Oke, teman-teman, kita udah lihat di sini daily. Saya akan catat dulu apa yang perlu dicatat gitu ya di sini. Jadi opsinya teman-teman saya akan catat aja. Entry kemarin kita udah bahas, sudah clear harusnya. Sekarang kita akan catat aja untuk untuk managing. Saya harus minum dulu, bentar. Besok diceknya kira-kira jam berapa? Jam 5 ganti candle daily. Jadi jam 5, jam 6 teman-teman bisa cek climate-nya. Itu Mas Gary ya. Mas Sucipto Kurniawan ada pertanyaan. Mas, kalau climate baru 1 dari 5 dan confirm, terus tiba-tiba climate berubah jadi lemah, tetap butuh ganti TP ke UFO terdekat di S time frame atau hanya dirubah saat berubah warna? Boleh dirubah ke UFO terdekat di S time frame. EG saya kena SL setelah TP1 karena saya pasang SL di UFO buy. Oke, nggak apa-apa, Mas. Berarti teman-teman nanti notice kan, kemarin kita combine 2 UFO-nya karena SL-nya jatuh di UFO lain gitu ya. Mas Anwar kirim setup, saya akan buka sebentar sebelum kita masuk ke catatan. Ya, Mas Anwar kemarin SL-nya di sini gitu ya, dia pasang SL-nya di dalam UFO lain, which is kita turunkan lagi di bawahnya. Jadi kalau SL ya nggak apa-apa, berarti Mas tahu ini konsekuensinya dari mengabaikan menggabungkan 2 UFO menjadi 1, which is totally fine ya, nggak ada masalah. Kalau Mas misalnya mau melakukan itu terus-menerus dan punya SL yang benar, on the long run juga nggak akan terlalu bermasalah. Tapi ada hari di mana itu jadi SL gitu ya. Oke, yang pertama managing trade gitu. Yang pertama, 1, biarkan transaksi berjalan sesuai rencana gitu ya. Jadi yang pertama kita biarkan transaksi berjalan sesuai rencana. Yang kedua, outcome-nya, possible outcome. 1 ya, langsung SL gitu ya. SL dalam kurung loss kecil. Kita akan loss kecil atau loss sesuai dengan desired risk atau risk pribadi. Ya, nonton lagi video tentang risk pribadi. Kemungkinan pertama gitu ya. Kemungkinan kedua, hit safety target. Kemudian hit SL, maka hasilnya adalah break even point, balik modal. Kemungkinan ketiga, hit SL. Hit safety target. Kemudian climate berubah.
keluar somewhere in the middle. Kita keluar di tengah itulah kita keluar di tengah dalam kondisi profit. Kemungkinan keempat, hit save target dan hit final target dalam kurung maximum profit. Jadi teman-teman, seperti yang udah saya bilang kemarin, trading itu kemungkinannya adalah loss besar, loss kecil, untung besar atau untung kecil. Selama teman-teman tidak loss besar, selama teman-teman punya plan yang outcome-nya cuma ini, harusnya dalam jangka panjang teman-teman akunnya baik-baik aja gitu. Harusnya dalam jangka panjang teman-teman akunnya baik-baik aja karena kemungkinannya cuma loss kecil, BEP, untung kecil atau untung besar gitu ya. Nah, managing trade bisa jadi diperlukan jika gitu ya. Managing trade bisa jadi diperlukan jika yang pertama saya akan tulis satu, climate berubah gitu ya. Berubah atau expired gitu ya. Atau jadi berubah atau expired, teman-teman bisa lakukan step 1 gitu ya, biarkan berubah atau expired gitu ya, teman-teman bisa lakukan satu, pindahkan final target ke rival UFO terdekat di 8 time frame gitu ya. 2, biarkan saja. Nah, SL atau kena TP. Ini juga salah satu langkah yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Kalau climate-nya berubah atau expired, teman-teman bisa pindahkan final targetnya ke rival terdekat di time frame atau biarin aja. Kalau sama juga berlaku kalau climate-nya tiba-tiba berubah menjadi atau tidak confirm gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Kalau nggak confirm, biasanya saya sih cenderung cuekin, tapi kalau teman-teman mau pindahkan juga boleh. Karena saya biasanya, sekali lagi teman-teman, disclaimer, saya tidak pakai final target gitu ya. Saya pakai cuma 1/2 atau 1/3. Biasanya saya tidak memindahkan target, tapi saya jarang intervensi. Tapi kalau teman-teman mau pakai ini, juga boleh. Ini adalah rule yang valid untuk diikutin gitu ya. Berikutnya, kita juga boleh melakukan trailing stop, namanya trailing stop. Trailing stop atau menggeser stop loss bisa dilakukan jika, jadi teman-teman boleh geser stop loss jika satu, harga bergerak sesuai plan gitu ya, dan membentuk align UFO baru di 8 time frame. SL bisa dipindahkan 5 pips di bawah align UFO baru yang terbentuk, atau 7 pips jika selling. Sebelum SL sama dengan order buy. Oke. Jadi ini yang kita lakukan untuk trailing stop, nanti kita akan praktekkan. Jadi align UFO itu apa gitu ya? Align UFO kayak align UFO adalah UFO yang searah dengan transaksi kita, merah jika sell dan hijau jika buy. Lagi teman-teman, saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan banyak intervensi di trading plan saya. Saya biasanya punya rule yang baku, saya punya target yang reachable, dan setelah saya punya targetnya, biasanya saya biarin aja dia kena SL atau kena TP. Which is itu valid strategi. Tapi kalau teman-teman mau pakai geser TP-nya, pertama rule-nya 2, boleh pindahkan final targetnya ke rival UFO terdekat di time frame, atau biarin aja. Kedua, teman-teman bisa lakukan trading stop. Trading stop teman-teman bisa geser jika UFO baru terbentuk sepanjang perjalanan, gitu ya. Dan atau pilihan kedua dibiarin aja. Contoh, misalnya kita bahas USD Yen, gitu ya. Kita bahas USD Yen. Ini geser ke sini biar
Saya geser dulu. Oke, saya geser ke kiri. Kalau teman-teman mau foto, screenshot silahkan. Diizinkan, saya akan kasih waktu 10 detik sambil saya baca chat. 10 detik sambil saya baca chat. Mas Erik, AUDJP SL dengan damai. Oke. Mas, ini managing kalau harga sudah terpanggil ya? Jika belum, bagaimana Mas? Apakah dengan kontrol per 4 jam itu? Oke, kalau belum terpanggil dan sudah expired ya cancel. Kalau belum kepanggil, jadi namanya managing itu kalau udah ke-field. Kalau belum ke-field berarti kita bisa cancel. Kalau misalnya setelah kita managing trade, kita manage, ternyata nanti EMA-nya keluar, terus misalnya climate-nya berubah, kita bisa cancel. Kalau belum kepanggil cancel, kalau sudah kepanggil kita manage, gitu ya. Mas, kalau yang dimaksud dengan climate berubah itu apa? Berubah candle dari merah ke biru atau dari dot tebal ke tipis tapi masih tetap satu warna yang sama? Ya, boleh dua-duanya. Sekali lagi, teman-teman, saya tidak melakukan intervensi, tapi teman-teman tinggal dipilih aturannya. Jadi, aturan bakunya sih berubah warna. Aturan bakunya berubah warna atau expired. Berubah warna atau expired. Tapi kalau teman-teman misalnya berubah dari tebal ke tipis, mau di-cancel, dipindahin juga boleh. Karena tipis itu termasuk tidak confirm. Jadi, makanya saya bikin di sini 3. Climate berubah warna, atau expired atau tidak confirm. Tidak confirm ini berarti saya tulis di sini biar nggak bingung. Tidak confirm itu berubah dari tebal ke tipis. Jadi ketika salah satu dari 3 ini expired, berubah warna atau berubah dari tebal ke tipis, teman-teman bisa pindahkan targetnya, final target ke rival UFO terdekat di edge time frame seperti yang kita contohkan di USD Yen tadi. Kita tadi contohkan di USD JPY kalau teman-teman notice gitu ya. Di USD JPY. Oke, saya akan pakai yang ini aja karena climate-nya besok akan expired gitu ya, teman-teman. Besok pagi itu climate-nya karenya 7 dari 6 berarti sudah expired. Kalau 7 dari 6 sudah expired, maka saya akan pindahkan final target saya ke UFO baru yang terbentuk di edge time frame. Ya, UFO baru yang terdekat ya ini berarti. Oke. Begitu juga dengan Euro GBP tadi. Euro GBP, ketika climate-nya berubah, ini climate-nya belum berubah ya, sekarang ekornya sudah ke sini, tapi belum berubah, climate-nya baru berubah besok, berarti besok pagi jam 5, kalau dia berubah, saya akan pindahkan final target saya ke UFO terdekat, berarti kemungkinan ke sini gitu ya. Ini yang terdekat yang kita punya gitu ya, kita akan pindahkan ke sana. Oke. Berikutnya, trailing stop itu gimana? Trailing stop itu misalnya, nanti kita belum punya contohnya, teman-teman, kalau misalnya kita tadi sell di USD Yen, dan ternyata besok USD berjalan sesuai rencana gitu ya, misalnya berjalan sesuai rencana. Sekarang kan posisi kita di USD Yen, ini mudah-mudahan udah di screenshot ya teman-teman. Sudah di screenshot, saya hapus saja. Jadi USD Yen, teman-teman kalau ingat kita punya entry di sini, kita punya stop loss di atas sini gitu ya. Kita punya entry di 6, stop loss-nya di 87 kalau saya tidak salah ingat. Kita punya entry di sini. Nah, misalnya nanti harga bergerak sesuai dengan rencana kita, harga bergerak turun ke bawah, dan dalam perjalanan ke bawah, dia membentuk UFO merah yang baru, maka kita bisa geser SL-nya dari sini ke dimanapun UFO merah yang baru terbentuk, tentu saja UFO plus 7, itu namanya trailing stop. Sekali lagi, saya juga tidak melakukan trailing stop, teman-teman. Kalau teman-teman melakukan trailing stop, diizinkan. Itu pilihan ya, opsional, tidak wajib, gitu ya. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan. Minta tolong pendapatnya Mas William. Mas William tuh ngasih setup apa ini? GBP AUD 60 menit gitu ya. GBP AUD 60 menit. Kita akan ke GBP AUD gitu ya. GBP AUD 60 menit. Oke, GBP AUD good one. Kita tinggal aktifkan UFO dan EMA 9-nya. Setelah saya matiin. Come on, EMA 9. Saya akan pilih yang daily yang dimunculkan. Boom. Jadi ini EMA 9 daily. Ini daily bukan? EMA daily. EMA 9 daily. Oke, EMA 9 daily. EMA 9 daily. EMA 9 daily. Dia sel-nya di mana itu? Sel-nya di bawah ya. EMA 9 daily, selnya di sini berarti Mas ya. Ini waktu saya mundurin harusnya saya punya UFO. Time frame-nya berapa nih? 55 atau 60? Dia pakai H1. Kalau teman-teman pakai 55, teman-teman akan punya area UFO di situ yang overlapping. Dia pakai 60 area UFO-nya di sini. Oke, 60 area UFO-nya di sini.
UFO-nya ada UFO dan MA9 dengan confirm climate gitu ya. Climate-nya confirm. Stop-nya 87 tambah 7 masih oke, masih 94. Dan ini SL ya. Ini sih kayaknya SL. Harusnya SL. Kalau SL nggak ada yang salah Mas, ini good setup gitu ya, good setup. Cuman kalau saya gitu ya, saya akan lihat 55-nya. Kalau dia cuma satu candle gitu, saya perlu lihat 55-nya. Dan kalau teman-teman lihat ke 55, areanya nggak di situ gitu. Nah, teman-teman perlu, nanti kita akan bahas di alumni kapan saya menggunakan dua time frame, kapan 55, kapan 60 gitu ya. Biasanya saya cek keduanya. Kalau di 60, teman-teman bisa lihat di 55 areanya segini, which is lebih akurat ya. Ini sedikit perbedaan antara 55 dan 60. Kalau teman-teman pakai 55 areanya segini gitu ya. Dan stop loss teman-teman berada di dalam UFO lain. Ini sebenarnya stop loss-nya jadi overlapping di banyak UFO, jadi harusnya nggak diambil. Karena jadi terlalu lebar. Kalau teman-teman misalnya happen to be stop loss-nya di sini, di atas ini, itu 09. Anggaplah 10, berarti stop loss-nya di 17. Jadi harusnya stop loss-nya di sekitar sini, Mas. Nggak harusnya sih. Nah, kalau stop loss-nya di sini, ini belum SL gitu ya. Kalau teman-teman pakai 55. Ya, kalau di 55 belum SL gitu ya. Sekarang lagi floating profit. Tapi karena Mas entry-nya di 60 ya nggak apa-apa. Di 60 kebetulan memang trade only what you see, not what you think, berarti SL dengan damai ya. Berarti ini SL. Oke, ini SL-nya 55. Kalau 55 areanya di sini soalnya. Kalau 55 harusnya belum SL. Tapi ini time frame-nya 55 atau 60. Ini tulisannya 55 tapi time frame-nya 60 soalnya. Oke. Jadi kalau 55 harusnya sekarang lagi floating profit. Alright, Mas ini tadi ya, Mas Sucipto. Mas, kalau kita menggunakan trailing stop, apa pengaruh dengan RR kita? Yes, akan ngaruh dengan RR-nya. Akan ngaruh dengan RR-nya. GPP dan AUD termasuk ada news gede. Saya akan cek apakah ada news. Saya akan ketik di sini calendar. Kita lihat dulu GBP AUD hari ini hari apa? Wednesday nggak ada news tuh. GBP AUD nggak ada news. Tidak ada news. Besok GDP nggak ada news. Nah, besok ada news di CHF, ini perlu diperhatikan newsnya. Monetary Policy Assessment, SNB Press Conference, ini teman-teman perlu perhatikan besok Swiss franc CHF gitu ya. Pokoknya kalau ada bank-banknya, ada banknya, ada monetary policy, ada interest rate, sebaiknya diperhatikan. Nah, ini juga GBP, besok Kamis ada MPC Official Bank Rate, ini juga perlu diperhatikan. Saya biasanya Official Bank Rate, nah ini sebaiknya teman-teman tidak trading GBP besok. Yang lain sih nggak apa-apa nih. Jadi biasanya news yang saya perhatikan cuman yang ada tulisan Bank Rate, Official Cash Rate, Interest Rate gitu ya, kalau mata uang. Nanti kita akan bahas di waktu yang terpisah. Oke, saya akan lihat lagi pertanyaan. Hari ini Selasa, Mas. Sorry. Hari ini Selasa USD Fed announcement lumayan gede. Yen gede, monetary policy statement. Ini juga mus yang perlu perhatikan. Ada pokoknya kalau ada statement ini Cayman Conscience ini nggak terlalu bermasalah. USD retail sales saya cuekin. Ini nanti jam 9 ada Fed Power Speaks, ini juga biasanya nggak terlalu bermasalah. Nah, tadi yang perlu diperhatikan adalah yen monetary policy statement. Nah, kalau ada pokoknya ada banknya ini, bank BOJ, Bank of Japan, ada Fed announcement ya. Pokoknya urusannya sama bank kita perlu perhatikan. Kalau cuma economic news, CPI, trade balance gitu-gitu, unemployment rate saya biasanya cuekin. Walaupun sebenarnya semuanya mau dicuekin juga boleh sih. Semuanya dicuekin juga nggak akan ngaruh. Dalam jangka panjang kalau teman-teman cuekin semua newsnya juga nggak akan ngaruh kok. Cuman bagi teman-teman yang hati-hati, sebaiknya diperhatikan. Oke. Kalau kita pakai 1/3, opsional Mas, opsional. Saya sih biasanya cuekin aja, tapi kalau Mas mau pakai, makanya backtest ya. Kalau teman-teman backtest, kalau kayak misalnya Mas Anggara Rizky tadi barusan ngechat saya, tadi siang dia bilang, Bismillah Mas, berdasarkan hasil backtest, saya akan coba dengan RIG 1% per transaksi, pindah ke akun real dengan RR 1/3. Dia cuma ngambil 1/3 tanpa safety target. Dan dia oke dengan angka backtestnya. Berarti kalau dia pakai 1/3 tanpa safety target, backtestnya mengatakan cuekin aja perubahan climate. Karena kan di backtest nggak ada managingnya.
Nah, makanya teman-teman nanti putuskan apakah teman-teman mau pakai ini atau tidak. Saya sih nggak pakai. Saya sih nggak jarang geser TP dan geser SL. Saya jarang intervensi target gitu ya. Sekarang kita akan charting, teman-teman. Tadi ada yang nanya semua setup AUD, kita akan dari Euro AUD gitu ya. Kita akan bahas AUD all dulu seperti request gitu ya. Euro AUD dari kemarin claimnya tidak confirm, teman-teman. Claimnya nggak jelas, harusnya teman-teman tidak ada transaksi di AUC, walaupun yes kita punya area UFO gitu ya. Harusnya teman-teman nggak ada transaksi di AUC, walaupun kita punya area UFO yang menarik gitu ya. Kita punya area UFO dan kita punya EMA 9. Ini PLN, apakah sudah nyulo? Kita lihat. Kalau sudah nyulo berarti sudah PLN. Ya, sudah bikin nyulo, berarti ini udah menarik. Kalau teman-teman mau entry, termasuk agresif yang tidak peduli climate bisa entry di sini gitu ya. Tapi kalau teman-teman peduli climate, berarti teman-teman dilarang entry gitu ya. Saya kebanyakan auto UFO ternyata. Saya akan masukkan indikator. Saya akan masukkan script aja. Saya masukkan MTF EMA. Saya akan tampilkan daily aja. Alright. Oke. Eurasi tidak valid gitu ya. Kita nggak punya semuanya nggak oke ya. Climate-nya nggak oke, tapi kita punya setup yang menarik di sini. Kalau teman-teman pengen tahu, misalnya teman-teman entry di sini, teman-teman tinggal cek aja. Jadi kalau misalnya kayak gini nggak mau entry nggak apa-apa, tapi teman-teman monitor. Kalau EMA-nya tidak valid gitu ya. Kalau climate-nya tidak jelas, boleh nggak saya entry? Kalau saya entry hasilnya berapa? Itu namanya backtest. Teman-teman bisa lakukan forward test juga bisa. Digambar aja, misalnya saya masukin angkanya di sini. Saya akan masukkan 7 gitu ya. Euro AUD gitu ya, posisinya sell. Euro AUD sell, saya akan cari angkanya. Mana? Saya pakai ini tadi ya. 1,63244 ini adalah proximal saya. Oke, selanjutnya distal saya. Distalnya mana tadi? Come on, distalnya adalah 1,63571. Saya akan masukkan 1,63571. Teman-teman bisa lihat entry-nya 6324, SL-nya 6365. Oke, saya akan bikin 6324, 6365. (6365) di situ benar. Kita akan entry di 6324. Oke, teman-teman entry-nya di sini dan kita lihat stop loss kita jatuh di area kosong gitu ya. Stop loss kita jatuh di area kosong bukan di area UFO, jadi kita bisa valid entry di sini. Dengan final targetnya saya akan aktifkan auto UFO indikator. Invalid script auto UFO gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat auto UFO kita final target kita adalah 1,60355. Kita tinggal masukkan aja di sini. 1,60355, entry kita, TP kita di 1,6038. 16038. Saya akan taruh final target kita di sini 1,608 gitu ya. Ganti warna hijau gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat final target kita jauh di bawah sini. Jadi ini Euro AUD gitu ya. Nah, Euro AUD kita harusnya kita nggak ada entry gitu ya kemarin karena klaimnya expired dan juga EMA 9-nya di sini. Kita punya UFO di sini. Jadi ini Euro AUC, kalau teman-teman ada yang mau entry, ini ada entry-nya atau teman-teman marking aja ini agresif karena klaimnya tidak confirm. Selanjutnya Euro AUC itu adalah GBP AUD, barusan kita bahas GBP AUD. Setup yang 55. AUD JPY tadi kayaknya ada banyak yang bahas entry gitu ya, AUD JPY. Nggak tahu tadi waktu teman-teman entry klaimnya expired nggak? Kalau teman-teman entry tadi pagi. Kalau teman-teman entry tadi pagi, misalnya teman-teman entry dengan climate yang oke, kalau climate-nya confirm gitu ya. Kayaknya climate-nya sih confirm masih hari ini, climate-nya confirm gitu ya. Dan climate-nya confirm, teman-teman entry di sini. Di 55. Dan teman-teman punya area UFO di dalamnya. Ini good setup ya, valid setup, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dan saya akan entry di sini tadi ya. Harusnya sih saya akan aktifkan. Saya akan tarik mundur dulu, aktifkan auto UFO-nya biar teman-teman kebayang di mana entry-nya. Oke. Oh, areanya segitu, lebih kecil lagi ternyata. Ternyata areanya segini di 55 gitu ya. UFO-nya segini. Dan teman-teman entry gitu ya di sini.
maka entry kita di 7430, entry-nya 7432. Saya akan lihat entry-nya 7432 dengan SL di 7410 gitu ya. Ini entry SL kita di situ, ini USD Yen, AUD Yen. Kalau teman-teman tadi ada yang entry di situ dan teman-teman SL seperti saya juga SL gitu ya. Dan ini good SL, nggak ada yang salah dengan setupnya. Ini salah satu contoh transaksi yang kena SL. Gitu. Kadang-kadang kita udah entry dengan climate yang tepat, ada UFO dan ada EMA 9-nya dan masih SL. Ingat, kembali kita udah bahas, di 1:1, teman-teman bisa expect minimal di atas 50%. Berarti bisa between 51 sampai 60% win rate-nya. Berarti teman-teman harus tahu ada 40 sampai 49% transaksi yang SL gitu ya. Ini salah satu contohnya. AUD Yen, AUD USD harusnya bentuknya sama, ini korelasi. Nanti teman-teman tinggal nonton di YouTube saya tentang korelasi. AUD Yen, kita lihat AUD Yen kita nggak entry harusnya, teman-teman. AUD Yen kita harusnya tidak entry. AUD USD karena EMA-nya ada di bawah gitu ya. Kalau teman-teman lihat. Come on, magic. EMA-nya kita lihat EMA-nya nggak masuk. Kita punya area UFO, yes. Kita punya area UFO di sini. Tapi kalau teman-teman lihat EMA-nya tidak di dalam. Karena EMA-nya nggak di dalam berarti ini bukan valid entry. Berarti kita nggak akan entry ya. AUD USD harusnya nggak ada loss. AUD CAD kita lihat. AUD CAD. Claimnya expired gitu ya. Claimnya expired dan EMA-nya di sini. Claimnya expired, kita punya area UFO yang ada EMA 9-nya, which is kita punya area ini, teman-teman bisa lihat. Nah, kita kalau teman-teman suka dengan EMA expired, boleh entry di sini. Ini di dalam white space, jadi be careful. Saya nggak akan entry di sini, nanti white space kita akan bahas di alumni. Tapi kalau teman-teman entry, ini climate-nya nggak valid ya, climate-nya udah nggak valid. Tapi teman-teman boleh marking, supaya teman-teman tahu daripada penasaran, marking aja nanti. Stop loss-nya 13-508. Ya. Nah, teman-teman tinggal marking aja itu AUD chart. Kita ke AUD CHF. AUD CHF kita punya area UFO di sini. Ini area UFO yang ini. Mungkin teman-teman ada yang entry juga ya di CHF. Ini correlated, ini setupnya sama persis dengan AUD Yen. Oke, kita lihat kita punya area UFO di sini. Oke, ada EMA 9-nya di situ. Saya akan cepet aja segitu. Ini harusnya plus 2. 69 plus 2, 71 ya. Oke, ini entry kita di AUD CHF. Dan kita play. Dan langsung SL gitu ya. Jadi ada 2 SL. Harusnya ini 1 SL sama-sama AUSI gitu ya. Kecuali teman-teman mengabaikan korelasi. Berarti AUD CHF, AUD NZP. Kita lihat. AUD NZD climate-nya nggak jelas ya. Climate-nya nggak oke juga. Climate-nya nggak oke. Sekarang kita akan ke Euro USD sambil saya akan lihat head lagi. Oke, Mas kemarin kita akan bahas lagi. Saya entry Mas SL juga, AUD Yen entry saya SL. Saya juga SL teman-teman, AUD Yen saya juga SL sama, nggak ada yang salah. Saya juga entry AUD Yen dan SL. Kalau SL masukkan ke koleksi chart SL, anggap aja jadi kolektor chart. Saya banyak SL di AUD. Kalau Mas banyak SL di AUD, saya nggak tahu, mungkin Mas tipenya sangat agresif dan mengabaikan korelasi. Which is itu terjadi, kalau Mas sangat agresif dan mengabaikan korelasi, tidak apa-apa, tapi stay agresif dan mengabaikan korelasi. Karena kalau TP semua, kalau SL semua, gitu ya, AUSI. Kalau teman-teman lihat chartnya AUSI, gitu ya. Kita masih floating profit sekarang, USD Yen masih floating profit, Euro GBP koreksi ke atas. Teman-teman bisa lihat, itulah pentingnya kita naruh SL di bawah area UFO yang lain, gitu ya. Kalau teman-teman lihat Euro lihat posisi AUSI gitu ya, semua AUSI, setupnya akan mirip. Semua AUSI akan punya area sell di sini. GBP AUD tadi punya area sell di sini, teman-teman bisa lihat AUD Yen ini punya area buy di sini. AUD USD harusnya nggak valid gitu ya, EMA-nya nggak masuk. Kalau teman-teman SL di AUD USD juga berarti memang melanggar rule, atau memang di dalam rule-nya EMA-nya diabaikan, which is fair. Tetap selama tidak berubah-ubah rule-nya. AUD CHF ini SL, AUD CHF EMA-nya di dalam dan ini correlated dengan AUSI. Jadi kalau SL harusnya cuma 2 nih, AUD Yen sama AUD CHF. Yang lain harusnya belum masuk gitu ya.
GBP AUD harusnya juga nggak SL kalau memang tadi pakai 55 ya. Tapi kalaupun SL ya nggak apa-apa. Selama teman-teman harusnya teman-teman masih ngumpulin data, dalam proses ngumpulin data, dan kalau mau pindah ke akun real pastikan sudah punya datanya kapan harus di entry. Kayak misalnya tadi Mas Angga chat ke saya bahwasanya dia pakai tambahan filter, pakai Fibo 0,618, pakai Fibonacci retracement, dan sah-sah aja walaupun saya nggak ngajar Fibonacci, teman-teman mau tambahin rule Fibonacci boleh, selama itu datang dari backtest, datang dari rule yang teman-teman bikin sendiri. Salah satu yang Mas Angga share juga adalah dia perhatikan EMA 9, waktu entry EMA 9-nya harus di dalam UFO, waktu kepanggil EMA 9-nya harus di dalam UFO. Nanti Mas Angga bisa chat Mas Julius setelah lulus gitu ya, setelah selesai 30 hari, untuk nanya gimana caranya mengotomatisasikan EMA 9 harus di dalam UFO, itu bisa dibahas. Dan beliau akhirnya memutuskan saya tipenya konservatif dan risknya 1% tanpa sisi target, which is totally fine, nggak ada masalah. Jadi pastikan teman-teman itu punya tes dan ukur dan tentukan risk yang dipakai. Saya punya akun yang apa ya? Saya punya akun yang sangat agresif gitu ya, sangat agresif, dan hari ini akunnya saya kasih lihat. Yang sangat agresif gitu ya. Hari ini saya SL lumayan gitu ya. Wait a second, akun agresif saya hari ini saya loss. Let me see. Saya loss $952 hari ini. Which is lumayan banyak ya, lossnya $952. Dan it's okay, loss $952, nggak apa-apa gitu ya, ya loss aja sih. Tapi saya juga nggak ada yang disesalin. Loss $952, kemarin profit juga lumayan, kalau loss juga lumayan gitu ya. Saya loss $952 dan saya ada dua posisi, lagi floating profit di USD CAD, ada dua posisi, sudah hit safety target transaksinya dan saya masih floating profit, tapi hari ini saya loss lumayan. Hari ini saya loss $952, which is okay, karena kadang-kadang ada hari di mana satu hari profit $2.000 di akun itu karena agresif gitu ya. Pas lagi kehajar musim TP, kemarin AUD TP semua. Kemarin Aussie, kalau teman-teman notice, kemarin Aussie TP semua, hari ini Aussie SL semua, ya SL semua. Jadi ya nggak apa-apa. Selama akun itu tetap agresif, ya dia tetap agresif dan nggak apa-apa. Lumayan, loss-nya $900, 14 juta ya. Nggak apa-apa, $900. Mas, dengan agresif dan konservatif di kehidupan nyata, mana yang lebih make money? Ya banyakan, uangnya banyakan agresif jelas. Tapi agresif ketenangan hatinya, jantungnya juga harus kuat. Karena kalau agresif setupnya lebih banyak. Kalau setupnya lebih banyak, pada akhirnya kan gini teman-teman. Selama teman-teman punya MM yang baik, RR yang baik, punya rule yang baku, dan semua rule disikat, artinya selama sesuai dengan aturan disikat. Jadi ingat, rule-nya kan baku nih. Rule-nya harus baku. Nah, kalau rule-nya baku, tugas teman-teman adalah ngambil semua setup yang sesuai dengan rule tersebut. Nggak boleh pilih-pilih lagi setupnya kalau udah punya rule yang baku. Selama setupnya sesuai rule, diambil semua, makanya dalam jangka panjang, teman-teman akan tetap bertahan dan profit kalau MM-nya jalan, risk-nya jalan. Karena kan kita udah bahas, kemungkinannya kan cuma satu, loss kecil, BEP, untung kecil, untung besar. Dalam jangka panjang tuh, apapun yang teman-teman lakukan, outcome-nya tetap 4. Loss kecil, BEP, untung kecil, untung besar. Selama teman-teman sesuai dengan rule-nya, ya mau agresif, mau konservatif, ya tetap akan make money. Cuman bedanya kalau agresif, ada hari di mana SL-nya banyak banget, ada hari di mana TP-nya banyak banget. Kalau teman-teman gampang euforia, wah kalau TP senang banget, kalau SL sedih banget, sebaiknya jangan agresif. Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan personalnya, gitu ya. Agresif risk Mas Angga 5% ya. Di agresif risk saya 0,5%. Di akun yang agresif risk saya 0,5%. 0,5% gitu ya. Akun yang risknya agak gede biasanya konservatif. Risk terbesar yang pernah saya pakai adalah 3% per transaksi, itu di akun kenakalan. Tapi metodenya, saya punya dua akun kenakalan gitu ya. Satunya agresif, satunya konservatif, tapi risknya gede. Jadi satunya sedikit konservatif, risknya 3% per transaksi. Itu kalau hari, ya oke lah, kalau hari bagus bisa profit $2.500, $3.000. Kalau hari SL ya SL-nya juga lumayan gitu ya, karena risknya gede gitu ya. Dan balance-nya sekitar beberapa puluh ribu gitu ya. Balance-nya beberapa puluh ribu, itu akun kenakalan yang risknya 3%. Dan lumayan lah, beberapa puluh ribu balance-nya. Kalau SL juga lumayan, kalau TP juga lumayan. Dan saya punya akun kenakalan yang balance-nya belasan ribu gitu ya, belasan ribu.
belasan ribu, belum nyampe 20.000, di atas 15.000, between 15.000 sampai 20.000 gitu ya. Itu risknya cuma sekitar 0,5%, tapi sangat agresif. TP-nya diambil semua dan entry-nya disikat semua. Jadi dalam artian agresif itu climate-nya tidak confirm disikat, yang penting harga di atas EMA 9 disikat selama formasinya bagus ya, selama dia drop base drop dan rally base rally yang clean. Harga di atas EMA 9 saya punya rally base rally clean, saya ambil. Harga di bawah EMA 9 saya punya drop base drop clean, saya ambil. EMA-nya di dalam saya ambil, EMA-nya di luar saya ambil. Itu dalam artian sangat agresif. Climate-nya expired boleh, tidak confirm boleh selama tidak lawan arah climate. Jadi kalau merah saya sell, kalau biru saya buy. Itu yang sangat agresif. Risknya 0,5% tanpa korelasi. Tidak mempedulikan korelasi tutup mata. Nah, kalau risknya gede, konservatif, saya punya akun yang konservatif, artinya semuanya harus in place, tapi risknya 3% per transaksi. Itu 2 akun yang nakal. Selebihnya akun saya, akun normal yang saya tradingkan, yang ditradingin sama tim saya itu risknya sekitar 1% sampai 1,5% maksimal. Saya bahkan nggak punya akun yang risknya 2%. Jadi risknya cuma sekitar 1,5%. Tapi balik lagi teman-teman sesuaikan dengan masing-masing. Saya punya akun yang risknya 1% per transaksi, ada yang 1,5% per transaksi. Itu udah gede buat saya. 1,5% itu udah agak horor soalnya di akun yang gede ya. Tapi diambil semua maksudnya gimana? Saya ambil TP1, TP2, TP3 mas. Saya ambil 3-tiganya. 1, 2, 3 saya ambil semua. Nah, tapi risknya dibagi, risknya kecil ya, cuma sekitar 0,5% atau 0,4%, 0,5%, 0,5% risknya. Jadi 0,2% TP1, 0,2% TP2, 0,1% TP3 gitu ya. Mas Eka bisa kasih satu contoh setup pelan-pelan doang biar dicocokkan langsung cek langsung live. Oke, kita akan bahas sekarang. Kita akan cuekin pertanyaan dulu, kita akan masuk ke setup. Kita akan cari satu setup yang menarik ya, Euro USD. Euro USD ini tadi kalau nggak salah teman-teman NFC punya setup di sini. Tadi di grup alumni dibahas ya. NFC ngeluarin setup gitu, saya belum lihat. Kita lihat. Tapi ini udah lewat ya, kita cari yang fresh aja. GBP USD. GBP USD kita lewatin dulu. Nggak ada setup yang menarik. Kita akan cari satu setup yang oke mas. Nanti saya akan share pelan-pelan. USD Yen ini kemarin ya kita udah bahas USD Yen. Kalau teman-teman mau setupnya pelan-pelan, saya akan ulang USD Yen sekali lagi supaya teman-teman paham gitu ya, supaya teman-teman paham. Saya akan mundurkan chartnya di sini. Oke, sorry. Saya akan mundurkan chartnya di sini gitu ya. Atau kita cari yang lain aja. Oke, sekarang kita akan step 1 dulu, teman-teman. Step 1 yang paling penting. Kalau step 1-nya lewat, kita lewatin audio USD ini tadi udah. Kenapa dia lemot banget internetnya? Itu jadi USD CHF. Come on. Saya akan ke 240 dan 21 menit. Saya akan turun time frame aja. Saya akan turun time frame. Berarti saya pakai EMA H4 di sini. Di sini EMA-nya juga H4 gitu ya. Saya akan turun time frame. Saya akan mulai dari Euro USD yang masih fresh gitu ya. Kita akan mengulang dari 240 teman-teman. Kita tunggu climate-nya muncul. Kita tunggu, come on. Oke, sekarang muncul ya. Begitu muncul langsung 2 gitu ya. Oke, kita punya step 1, teman-teman. Saya akan bahas pelan-pelan ini. Kita pakai H4 sebagai common time frame dan H1 sebagai edge time frame. Ya, kita pakai H4 dan H1 Euro USD, teman-teman. Teman-teman bisa lihat Euro USD. Saya akan tulis pelan-pelan, mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin Euro USD. Step pertama, step 1, cek climate gitu ya, cek climate. Kita cek warna dan ketebalannya. Saya akan tulis sepelan mungkin supaya teman-teman bisa ngikutin. Kita cek warnanya jelas merah gitu ya, dan tebal. Berarti kita tulis sama dengan merah dan tebal. Kalau merah dan tebal sama dengan confirm down market gitu ya, confirm down market.
Berikutnya kita cek current-nya. Di sini teman-teman bisa lihat current-nya. Di sini ini current-nya 1. Current sama dengan 1 gitu ya, koma. Kita cek STD. STD down ya. Kalau dia down standarnya biasanya 7,1 gitu ya. 7,1. Kita bulatkan menjadi 8 gitu ya. Maka kita punya informasi current. 7 dari 8 kita tahu current lebih kecil dari STD karena 1 lebih kecil dari 8 gitu ya, maka sama dengan valid climate. Kalau climate-nya valid, kita akan lanjut ke step 2. Step 2. Step 1 ada pertanyaan Mas tadi, siapa yang minta pelan-pelan tadi? Mas misalkan ada, Mas Engga bisa kasih contoh Mas Mada Agus ya. Mas Mada Agus, please confirm step 1 apakah aman? Saya sambil lanjut ke step 2. Step 2 kita adalah menentukan final target ya. Final target step 2. Kita akan cek rival UFO di common time frame. Dalam hal ini kita pakai common time frame-nya adalah 240 gitu ya. Maka kita akan cek UFO hijau karena dia down market terdekat. Nah, berarti final target kita kalau teman-teman lihat UFO hijau terdekat yang kita punya adalah ini, dan ini UFO hijau terdekat. Angkanya adalah 1,11958. Oke, saya akan masukkan di sini. Angkanya adalah 1,11958. Teman-teman catat angkanya. Step 1 dan step 2. Nah, teman-teman bisa masukkan ini ke mana? Ke Excel-nya 1,11958 Euro USD. Saya akan masuk ke Excel-nya. Saya ketik di sini Euro USD gitu ya. Posisinya sell karena down market. Saya masukkan 1,11958. Maka final target saya adalah 1,1198 ya. Maka teman-teman bisa lihat final target sama dengan rival UFO plus 2 karena dia order buy, karena kita nge-sell karena dia order buy, TP-nya adalah order buy, dibulatkan ke atas, kemudian 1,1198 ini ATP-nya. Atau teman-teman tinggal simply masukkan aja ke mana, ke spreadsheet-nya, maka akan muncul angkanya di sini 1,1198. Step 1 selesai, step 2 selesai. Sekarang kita ke step 3. Step 3 kita akan mencari UFO yang ada EMA 9-nya. Kita nyari UFO yang ada EMA 9-nya. Teman-teman bisa lihat kita punya area UFO di sini gitu ya. Kita punya area UFO di sini dan kita punya EMA 9 di dalamnya. Berarti ini valid setup. Jadi kita akan masukkan angka proksimalnya 1,12950. Saya akan ke Excel. Proksimalnya saya akan masukkan 1,12950. Selanjutnya saya akan cek distalnya, teman-teman. Distalnya adalah 1,13192. Saya masukkan distalnya 1,13192. Berarti SL saya di entry saya 295, SL saya 1327. Saya taruh entry saya. Saya taruh di sini 95, SL-nya di 327 gitu ya. Saya akan masukkan 327. Nah, teman-teman bisa lihat 1327, 27 ini jatuh di dalam UFO lain. Karena 27 jatuh di dalam UFO lain, maka kita akan geser SL-nya. SL-nya tidak boleh di situ karena dia dalam UFO lain, maka saya akan cari distal berikutnya. Distal berikutnya 1,13313. Saya akan ganti angkanya 1,13313. Maka SL saya 1,1339. 1,1339. Saya akan masukkan di sini 1,1339. Ini adalah SL saya. Ini saya anggap spreadnya 2. 1339. Kalau teman-teman pakai zero spread, spreadnya 1 boleh dibikin ke 1338. Jadi ini setup kita di Euro USD. Jadi kita punya entry, stop loss, safety target, final target kita tadi kita udah bahas di 1,1198. Final targetnya di sini
Nah, ini adalah final target kita. Jadi ini kalau teman-teman trading di 240. Entry, stop loss, safety target, entry, stop loss, final target. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mas Madagus aman? EU masih running buy di daily ya. Kalau teman-teman buy daily 55. Gimana Mas kalau saya pakai daily 55? Ke 1D dan 1D klaimnya tadi confirm buy gitu ya di 55. Kita punya setup buy di sini. Boleh nggak? Ya boleh. Trade only what you see, not what you think gitu ya. Saya akan rubah ininya ke daily emangnya. Di daily kita lagi buy di sini dan mantul ya. Jadi kalau saya 55 buy, yang lihat 240 sell, terus ikutan yang mana Mas? Ya fokus saja dengan time frame yang teman-teman lihat. Jadi bisa jadi kita SL, bisa jadi kita TP dan nggak apa-apa ya. Di 55 berarti harusnya buy-nya di sini ya. UFO yang ini. Mungkin teman-teman gabungkan dua UFO ini. Buy-nya di situ. Boleh nggak? Boleh aja. Ya, kalau misalnya buy di situ berarti lagi floating minus. Kalau mau sell berarti di situ. Di 240 kita punya valid setup sell. Ya, valid setup sell. Jadi kita nggak tahu teman-teman. Bisa jadi yang SL yang 240, bisa jadi yang buy, yang TP yang 55. Terus gimana Mas? Trade only what you see, not what you think ya. Trading apa yang kita lihat. Kalau teman-teman tipenya 55 ya fokus di 55. Kalau tipenya 240 ya fokus di 240 gitu ya. Alright. Sudah 1 jam, saya akan jawab pertanyaan lagi. Mas, kalau kita adalah tipe yang agresif dan punya SL yang jauh di UFO lain, apakah masih wajib buat geser SL ke distal UFO selanjutnya? Dites Mas, dites. Saya tergantung formasinya. Kalau formasinya bagus saya nggak geser. Biasanya saya nggak terlalu perhitungan UFO lain. Kayak Euro GBP tadi ada teman-teman yang SL karena tidak memperhitungkan UFO lain, UFO selanjutnya, which is true. Saran saya konsisten dilakuin, pada akhirnya juga akan selamat kok, selama ada EMA 9-nya ya. Mas, untuk korelasi, misal kita, bila kita punya setup di USD Yen, lalu di AUD Yen kita dapat setup buy, apakah belakangnya sama-sama Yen, itu apakah bisa ya Mas? Ya bisa aja, kan yang bergerak kan bukan hanya Yen, AUD-nya bergerak, USD-nya juga bergerak. Bisa jadi USD dan AUD bergerak berlawanan. Kuncinya cuma satu, trading apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pikir. Kalau setup kita bilang begitu, ya lanjutin aja. Selama punya risk yang benar, nggak ada masalah. Kalau satunya bilang buy, satunya bilang sell, ya nggak apa-apa. Buy aja atau sell aja, nggak usah dipikirin yang lain. Makanya perlu banget teman-teman punya batasan diri yang sangat jelas gitu ya. Kalau kita ambil yang agresif, yang konservatif juga diambil. Kalau agresif kan agresif dan konservatif yang diambil. Di setiap akun selalu saya pakai safety target, ya saya selalu pakai safety target. Sudah nggak banyak pertanyaan Mas sih. Saya selalu pakai safety target. Mas, untuk lebar area entry idealnya di berapa pips ya kalau di 55? Ada rule bakunya nggak? Atau bisa meraih area V kelebaran kalau UFO overlapping? Ya kalau merasa kelebaran ya nggak usah diambil. Kalau merasa kelebaran, nggak ada aturan bakunya teman-teman, karena pipsnya itu nggak bisa dihitung karena daily ATR-nya beda-beda. Kalau misalnya teman-teman lihat daily ATR, kalau saya masukkan daily ATR gitu ya. Saya akan ganti ininya sebentar. CDC. Oh, ini aja di sini ya. Not this one. Saya akan kasih contoh. Kalau saya masukkan daily ATR, ya saya akan masukkan indikator. Saya ketik ATR. Tidak di situ. Saya ketik di sini ATR. Teman-teman bisa lihat. Kalau saya ke USD CHF misalnya. USD CHF itu satu hari bergerak 73 pips. Jadi kalau satu hari bergerak 73 pips, area 50 pips di USD CHF itu lebar. 50 pips di USD CHF lebar. Tapi kalau saya misalnya ke GBP NZD misalnya. GBP NZD satu hari itu move-nya 179 pips. Artinya hampir 3 kalinya. Berarti 50 pips di GBP NZD tidak terlalu lebar. Oke, kalau misalnya saya ambil lagi Euro CHF. Euro CHF teman-teman bisa lihat satu hari bergeraknya 68 pips. Euro CHF 68 pips, sedangkan GBP AUD misalnya
GBP AUD satu hari 194 pips, jadi 3 kali lipatnya lebih Euro CHF sama GBP AUD. Jadi kita nggak bisa bikin aturan baku berdasarkan pips. Nah nanti teman-teman terbiasa, gampangnya gini aja, kelebaran atau enggak itu 1:1-nya kejauhan nggak? Kalau 1:1-nya kelihatan jauh, berarti kelebaran. 1:1-nya kelihatan jauh, berarti kelebaran. Jadi kalau saya sih biasanya melihat dari keseluruhan move-nya aja. Misalnya, kita kan bisa kelihatan nih, satu area. Jadi kalau harganya biasanya move-nya segini, kalau area saya segini, berarti ya nggak terlalu lebar kan gitu ya. Tapi kalau biasanya move-nya segini gitu ya, biasanya move-nya cuma segitu, move-nya cuma segini dan saya punya area dari sini misalnya, saya punya area dari sini overlapping sampai ke sini, ya ini jelas kelebaran, ini jelas terlalu lebar. Jadi pakai feeling, namanya luki kira-kira, ini nggak bisa punya aturan bagus. Karena teman-teman bisa lihat kalau ini segini, sebelum harga balik cukup 1:1 enggak? Atau cara paling gampang gini deh. Teman-teman bikin, dari titik sebelum harga balik ke area kita cukup enggak 1:1-nya? Kalau cukup berarti oke. Saya akan bikin gini. Nah, misalnya teman-teman punya setup di sini, punya area di sini gitu ya. Idealnya 1:1-nya itu sebelum ini. Karena ini kan adalah area drop base rally gitu ya, nantinya ya. Area drop base rally. Selama teman-teman punya 1:1 sebelum huruf U ini, misalnya 1:1-nya di sini, maka ini areanya tidak terlalu lebar. Tapi kalau 1:1-nya di sini, berarti area ini kelebaran. 1:1-nya bisa dicek. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman dalam up market gitu ya. Kalau teman-teman aliran PLN kan gini nih. Nah, dari high tertinggi, harga balik ke area kita, 1:1-nya minimal 1:1 kita sebelum huruf A ini, sebelum RBD. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, saya akan gambar sekali lagi. Sekali lagi ini nggak wajib teman-teman, selama teman-teman disiplin sama rule-nya, pakai ini juga nggak apa-apa. Biasanya kan kayak gini teman-teman, bisa lihat di sini ada, di sini nih biasanya ada RBR gitu ya. RBR. RBR, sedangkan di sini nih biasanya RBD. Setiap kali pivot kayak gini dia akan ada rally base drop. Di sini ada RBD, di sini ada RBD, di sini ada RBD, di sini ada RBD. Nah, di sini nanti ketika balik dia akan bikin RBD. Selama 1:1 kita, selama 1:1 atau safety target sebelum RBD, maka oke. Nah, itu aja patokannya teman-teman, bisa satu yang bisa saya kasih ya. Mudah-mudahan menjawab. Ya Mas, kelihatan kok. Mas jelasin ulang dong immediate retest. Immediate retest kita belum bahas Mas, Mas Andi Sultan. Immediate retest nanti kita bahas setelah selesai. Jadi sekarang kita masih fokusin karena masih banyak teman-teman yang masih ketinggalan tentang cara bikin setup yang sesuai rule dulu. Jadi nggak usah mikirin immediate retest dulu. Nanti kalau udah lulus kita baru ngomongin immediate retest dan segala macam. Saya nggak pengen saya ngomongin immediate retest, saya ngomongin flip, saya ngomongin yang lain. Ternyata masih bingung Mas. Climate yang confirm itu gimana? EMA 9 dan UFO itu gimana? Jadi saya nggak pengen terlalu jauh sebelum masuk ke sana, gitu ya. Jadi kita akan back to very basic. Dekat pivot nanti kita akan jelasin di alumni, Mas Filbert. Kita lewatin dulu sementara. Mas, misal ada 3 pair korelasi, 2 udah hit SL dan TP, tapi yang satu belum kepanggil dan rule valid semua, apakah di cancel juga atau dibiarkan? Ya, kalau Mas punya rule dan rule-nya adalah abaikan korelasi, ya tetap dibiarkan. Selama areanya masih valid, ya tidak akan di cancel. Selama dia valid, nggak di cancel. Kalau udah valid, nggak valid, ya di cancel. Batasannya itu cuma satu, Mas. Jadi teman-teman, misalnya supaya teman-teman nggak bingung gitu ya, kan selalu ada banyak nih. What if-nya, what if itu nggak akan ada habisnya. Teman-teman mau nanyain what if ke saya, ada banyak banget, nggak akan ada habisnya, dan jawaban saya selalu satu. Balik lagi ke sini, satu, teman-teman punya rule untuk entry. Nah, rule untuk entry ini harus sangat jelas dan baku. Ini dulu harus baku. Dan bajiku kan. Jadi trading itu pada intinya cuma ini. Satu, teman-teman punya rules untuk entry yang sangat jelas dan baku. Satu rule aja.
boleh agresif, boleh konservatif, boleh perhatikan korelasi, boleh tidak perhatikan korelasi. Bebas. Selama aturannya baku. Jadi teman-teman punya satu rule trading yang baku dulu. Saya entry jika ada ini, saya keluar jika ada ini, TP-nya jika ada ini, semuanya harus baku. Teman-teman harus beres di sini dulu nih. Ini harus beres dulu. Kalau ini udah beres, ya, rule-nya udah baku, sisanya gampang. Nggak ada what if lagi di trading. What if-nya udah balikin ke rule aja. Kapan saya cancel jika rule-nya sudah keluar? Kalau saya punya aturan, saya entry jika, misalnya kan saya punya aturan, saya entry buy jika satu, misalnya saya punya aturan ini contoh rule ya. Saya kasih contoh rule. Contoh rule. Satu, climate harus confirm. Dua, current lebih kecil atau sama dengan STD. Tiga, area UFO. Kita misalnya cuma mau ambil dua, drop is drop dan RBR plus EMA 9. Misalnya terus abaikan korelasi. Nah, misalnya saya punya rule kayak gini. Saya punya rule cuma 3. Saya entry jika satu claimnya harus confirm. Berarti kalau rule-nya kan baku, claimnya harus confirm. Berarti udah nggak ada ruang untuk yang lain. Kalau tidak confirm, kalau beda warna, kalau tipis, udah nggak peduli. Kan rule-nya jelas. Satu, saya hanya entry jika claimnya confirm. Kalau saya punya rule entry climate harus confirm, artinya ini kan rule yang nggak bisa ditawar, teman-teman. Pertanyaannya, apa outcome lain selain climate tidak confirm? Kan pilihannya cuma 2, confirm atau tidak confirm. Saya hanya mau entry jika confirm. Ya udah, kalau confirm entry, kalau nggak confirm berarti tidak entry. Berikutnya, berarti sudah nggak ada what if-nya, kan teman-teman udah punya rule. 2, current lebih kecil atau sama dengan STD. Rule-nya baku. Kalau climate-nya confirm, current-nya lebih kecil dari STD, saya boleh entry. Berarti di luar itu artinya tidak entry, nggak ada yang lain kan? Di dalam itu atau di luar itu. Rule itu kan cuma gitu, teman-teman. Rule itu cuma untuk memisahkan itu. Oke. Current-nya lebih kecil atau sama dengan STD, berarti kalau climate-nya confirm, current-nya lebih besar, berarti nggak entry. Selesai. Nggak ada pertanyaan lain. Atau teman-teman punya rule, current boleh lebih besar dari STD. Ya udah, berarti nggak ada pertanyaan lain juga. Yang penting biru, confirm, merah confirm, sikat. Rule-nya dulu yang harus selesai. Ketiga, saya punya rule. Area UFO plus EMA 9. Berarti harus ada 2. Harus ada UFO dan EMA 9 di dalamnya. Berarti kalau EMA 9-nya keluar, ya berarti tidak confirm, cancel. Saya hanya entry jika dan hanya jika UFO dan EMA 9. Titik, nggak ada koma. Oke. Tinggal dipilih area UFO-nya. Misalnya, saya hanya mau DBD dan RBR. Titik. Berarti kalau RBD, nggak ambil. DBR, tidak ambil. Rule-nya cuma satu baku. Berikutnya saya punya rule abaikan korelasi. Ya udah, berarti kalau korelasi diabaikan. Artinya abaikan ini sikat korelasi. Saya balik. Atau sikat korelasi. Udah, kalau sikat korelasi berarti selama valid diambil, nggak boleh korelasi. Berikutnya, pegangannya cuma ini, nggak ada aturan lain. Pegangannya cuma ini, teman-teman nggak akan nemu kasus lain. Apapun kasus yang teman-teman lihat, balikin ke sini. Mas, boleh nggak entry kalau yang lain SL? Nggak mana urus, kan teman-teman tidak peduli hasilnya SL atau TP. Kita hanya peduli menjalankan rule. Ingat, kita ini bukan trader. Kita ini hanya orang yang ngetes sebuah metodologi. Jadi makanya dites dulu. Saya tester, bukan trader. Ingat, kalau teman-teman tester dan SL, bukan kita yang SL. Sayanya tetap baik-baik aja, tetap ganteng. Yang SL adalah metodologinya. Kalau profit, lu nggak jagoan, biasa aja. Metodologinya simply works, gitu aja. Jadi kita nih bukan siapa-siapa, kita hanya orang menjalankan metodologinya. Kalau setelah dites hasilnya kurang optimal, berarti metodologinya perlu diimprove. Sayanya tidak bermasalah dan tidak jagoan juga, biasa aja. Berikutnya, tugas kita bukan profit atau SL. Tugas kita sebagai trader adalah simply ngikutin rule yang sudah kita buat di awal, yang sudah kita sepakati di awal, berdasarkan data statistik di masa lalu, di mana kita punya probability of winning. Oke? Selebihnya, semuanya dikembalikan ke rule. Udah, titik. Sesimpel itu.
Nah, tinggal rule-nya boleh macam-macam, rule-nya boleh masing-masing, boleh agresif, boleh konservatif. Selebihnya balik ke rule. Misalnya, saya punya setup sell AUD-JP, AUD-USD, yang satu sudah SL, ya mana urus, selama ada sesuai rule saya ambil, tidak sesuai rule saya ambil. Kalau teman-teman pilih-pilih, nanti ada hari di mana TP nggak entry, di mana SL entry. Karena kan gitu, aduh pas TP nggak entry, pas SL entry, pas TP nggak entry, pas SL entry. Karena pilih-pilih. Kalau teman-teman sudah punya rule yang rule based, ambil semua setup yang sesuai dengan rule kita. Titik, tidak ada tapi. Selama risk-nya jalan, harusnya akan baik-baik aja. Jadi, karena what if itu teman-teman nggak ada ujungnya, tetap ada what if-nya. Mas, jika begini, Mas kalau ada ini, Mas kalau ada itu, Mas kalau begini, kalau begitu tetap akan nemu. Sekali lagi teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan apapun, tapi teman-teman harus punya pegangan suatu hari nanti, teman-teman akan kembali ke rule ini ya. Mudah-mudahan membantu ya. Ini kuncinya tuh gini, trading tuh cuman gitu doang. Karena cuman gitu doang, banyak orang pengen cara aneh-aneh gitu. Orang kan kalau nggak ribet biasanya tidak keren atau tidak percaya gitu. Jadi kalau simple itu ya. Nah, misalnya rule-nya ini boleh, misalnya saya punya rule lain di sini misalnya. Saya punya rule ini 4, misalnya rule saya 5. Misalnya hindari white space, misalnya udah paham white space gitu ya. Boleh tambahin lagi rule-nya. Berarti wis gitu aja. Kapan saya cancel jika 5 ini tidak ada? Kalau 5 kondisi ini tidak ada berarti cancel. 5 ini kondisi tidak ada berarti nggak cancel. Managing trade, dibikin rule-nya, managing trade. Misalnya 1. Begitu harga masuk, haram hukumnya intervensi. Misal ini rule 1. Biarkan kena SL atau kena PT misalnya. Udah. Non ikutin rule-nya. Misalnya lagi, teman-teman punya rule lain misalnya. Misalnya punya rule, jika climate berubah, pindahkan final target ke rival UFO terdekat di edge time frame. Ya udah, kalau udah begini ya dilakukan terus, jangan dipilih-pilih. Wah, hari ini kayaknya masih bisa terus nih, jangan digeser TP-nya. Wah, kayaknya harga bakal balik lagi, janganlah. Wes pokoknya tidak boleh kayak gitu. Jadi teman-teman harus jangan saya. Papa masih lah. Kok kamu pakai yang ini yang baru? Yes. Kenapa mama punya yang baru juga? Iya. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman punya rule gini ya udah, setiap ada itu ya dilakukan. Kalau teman-teman punya rule haram hukumnya sentuh, biarkan kena SL atau kena TP, ya biarkan kena SL atau kena TP. Ada hari di mana kalau dibiarkan jadinya TP, ada hari di mana rule ini merugikan, ada hari di mana rule ini menguntungkan. Misalnya trailing stop. Ada hari di mana trailing stop itu menyelamatkan. Harusnya SL jadi profit karena trailing stop. Tapi ada hari di mana harga balik arah karena trailing stop kita kemudian hit final target. Ada hari di mana rule itu juga bikin kita loss. Ada hari di mana rule itu bikin kita profit lebih gede. Ada hari di mana rule itu menyelamatkan. Selama teman-teman punya rule, teman-teman trading di dalam rel. Tugas kita kan cuma itu. Jadi kalau teman-teman ini dulu yang bikin saya nggak punya banyak pertanyaan, saya nggak punya what if, dan saya nggak, kalau saya nggak paham ya nggak apa-apa kan, nggak paham kan nggak harus paham juga kan. Saya hanya entry area-area yang saya paham. Nah, area-area yang nggak bisa kita kontrol ya lupain aja, ya. Jadi ini penting banget. Oke, mudah-mudahan teman-teman nggak bosan saya ngomongin itu terus-menerus. Hindari sapi kuning, sesimpel itu, gitu doang. Gue suka semua kalau lagi selain sapi kuning. Saya adalah robot manual yang menjalankan trading plan. Siap. Para sapi kuningnya panas disebut-sebut malu. Bentar lagi sapinya keluar. Oke. Tiap kali mau udahan, gas dulu baru matiin mesin. Oke, teman-teman. Ingat filosofi sapi kuning, teman-teman. Mas Dian, mohon maaf untuk setup satu mata weekly. Apakah saya ditambah 10% dari ATR? Saya belum paham perhitungannya. Oke, saya akan masukin ke ini, ke Mas Semadi. Oke.
Jadi 10% dari daily ATR itu akan kita gunakan di nanti saya jelasin aja Mas. Nanti saya jelasin Mas Semadi. Saya akan jelaskan di video terpisah aja untuk 10% dari daily ATR biar nggak nyampur. Nanti yang teman-teman pengen bahas itu teman-teman bisa. Jadi nanti saya akan bahas di video terpisah. Mas saya akan bikinin video khusus tentang daily ATR gitu ya. Nanti ingetin saya akan bikin video khusus nanti saya upload ke Facebook group biar nggak nyampur sama yang ini gitu ya. Biar nggak nyampur sama yang ini. Biar nggak nyampur sama yang ini. Karena nanti ada skrip khusus untuk daily ATR. Kemarin saya dikasih sama Mas Beni yang alumni Surabaya gitu ya. Saya akan bahas daily ATR. Oke, teman-teman mungkin itu aja untuk webinar malam ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat sesuatu yang baru gitu ya. Atau sesuatu yang lama karena saya ngomongin rule yang sama terus-menerus. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan disiapkan. Nanti kita akan bahas di live besok gitu ya. Ini udah 1 jam, teman-teman 1 jam setengah. Saya udah ditungguin sama anak-anak tiap hari udah bolak-balik, jadi kita udahin dulu live malam ini. Besok kita akan masuk ke managing trade. Saya Donanggara pamit dan sampai ketemu di live berikutnya. See you on another live and bye-bye. Ini sudah terjadi perang. Sini, say hi dulu. Say hi, you can say hi guys. Come on, you can say hi. Come on, come here. Ini ada miau. It's not over there. Sini. Miau. Dadah. Goodbye. Ntar Papa geser. Nih. Say goodbye. Goodbye. Papa. Papa. Dadah. Lu mana ini nggak ke klik-klik mau di close?